Oras, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk kita merenungkan kembali firman Tuhan di hari ini Kamis 8 Agustus 2024. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 536, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Penjara bukanlah tempat yang ingin dituju oleh siapapun. Berada dalam penjara tidak pernah menjadi tempat yang dicita-citakan seseorang. Bukan hanya karena tempatnya sempit, tetapi juga tidak ada kebebasan di dalamnya. Sungguh tidaklah nyaman tinggal dan berada di penjara. Dan dianggap suatu petaka bagi seseorang jika ia pada akhirnya harus dipenjara. Namun yang lebih menyakitkan lagi adalah jika ia dipenjara padahal tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dan jika itu terjadi pada diri kita, pastilah kita akan lebih banyak menangis dan mengasihani diri sendiri selama di dalam penjara. Paulus dan Silas, dua pekabar Injil Kristus, dipenjara ketika berada di Filipi. Keduanya dipenjara karena dianggap mengganggu ketentraman masyarakat. Oleh orang-orang yang kehilangan penghasilannya karena Paulus telah melepaskan hamba mereka dari roh tenung, Paulus dan Silas ditangkap dan dibawa ke penguasa dengan tuduhan palsu, yaitu bahwa Paulus dan Silas telah mengacaukan kota dengan ajaran mereka. Sehingga akhirnya Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara tanpa sidang. Bukan hanya itu, sebelum dipenjara pun lebih dahulu mereka dianiaya berkali-kali dan baju mereka dirobek dari tubuh mereka. Dan bahkan di dalam penjara kaki mereka pun dibelenggu dengan kayu pasungan yang sangat kuat. Sudah barang tentu amat menyakitkan apa yang dialami Paulus dan Silas, baik secara jasmani karena dianiaya dan dipenjara, maupun secara mental karena dipenjara tanpa tuduhan yang benar. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh mengherankan. Paulus dan Silas tidak menjadi pribadi yang menangisi nasib dan menggerutu kepada Allah dan mengasihani diri sendiri. Justru ketika di dalam penjara itu, ketika malam hari, mereka berdoa dan bernyanyi, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bukan dengan suara yang pelan dan lirih, tapi dengan suara yang keras, sehingga bisa didengar oleh orang-orang hukuman lainnya. Sungguh luar biasa tentunya. Alih-alih menggerutu kepada Tuhan dan menangisi nasibnya, Paulus dan Silas justru berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas memberikan kepada kita contoh dan teladan beriman yang sungguh-sungguh kepada Allah.
bahwa ketika kita benar-benar percaya akan kebaikan Allah dan bahwa Ia punya rencana yang baik pula bagi hidup kita, seberat apapun masalah maupun penderitaan yang kita alami tidak membuat kita menjadi pribadi yang bersungut-sungut, menggerutu kepada Allah dan mengasihani diri sendiri. Kita, oleh iman kita kepadanya, didorong untuk tetap berdoa dan memuji-muji Allah. Oleh karena iman kita kepadanya, tidak ada satupun penderitaan yang dapat menutup mulut kita untuk berdoa dan memuji Allah. Karena iman kita kepadanya, kita percaya dan menjalani hidup dengan keyakinan seperti Paulus dan Silas. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang telah menyelamatkan kita dari maut. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan iman kita untuk dapat selalu memuji Allah dalam segala keadaan yang kita alami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus Allah kami, kiranya Engkau terus bersama dengan kami dan menguatkan iman kami untuk selalu percaya bahwa kebaikan-Mu tidak akan pernah berakhir dan bahwa rencana-Mu bagi hidup kami begitu indah, sehingga kami boleh menjadi pemuji Engkau dalam segala hal yang kami alami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.